Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita berlanjut pada Lina yang menanyakan, apakah Ang menyadari kekuatan elemen yang Demon miliki sekarang? Karena Ang berinkarnasi dan telah melewati 60 tahun, maka tentu ia bingung menanyakan, apa itu kekuatan elemen? Lina mengatakan kalau Demon tidak hanya memiliki inti berwarna merah hingga hitam, tapi kini mereka juga telah mengembangkan 5 elemen yang berbeda. Itulah mengapa demon yang ada saat ini tidak mudah dikalahkan. Setelah mendengar penjelasan Lina, Ang mulai mengerti kalau ada 5 elemen besar, kayu, api, tanah, logam, dan air. Itu berarti di dalam tubuh Ang hanya kekurangan elemen tanah. Lina menyampaikan kalau sekarang warrior dapat menggabungkan berbagai jenis kekuatan elemen secara bersamaan. Bukan hanya perbedaan yang mencolok antara warrior bersirip 4 dan 5. Namun prajurit bersirip rangkap 5 saat ini yang cukup kuat seringkali mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan inti yang berharga yang disebut inti integrasi. Warrior kemudian akan melanjutkan ke Kastil Dogora untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk menggabungkan kekuatan elemen mereka. Lina yakin kalau Ang sudah tidak asing lagi mendengarnya. Ang bergumam saat itu ia sendiri yang memimpin salah satu pertempuran terberat umat manusia melawan demon di tempat itu dan sekarang disebut pemakaman Kastil Dogora. Lina meneruskan, sejak pertempuran Dawn, ada banyak manusia yang terkubur di bawah mayat-mayat di medan perang itu. Sampai suatu hari, seseorang menemukan jenis demon aneh yang belum pernah Lina dan Ang lihat sebelumnya. Demon itu adalah demon bersirip 4, tapi yang membuatnya berbeda adalah di ruang di mana seharusnya mereka memiliki inti demon, ia malah memiliki inti integrasi. Inti itulah yang memungkinkan para pejuang untuk dapat mengembangkan kekuatan elemen mereka. Namun bukan berarti setiap prajurit cukup kuat untuk menggunakannya. Sampai saat ini, hanya prajurit bersirip 4 dan di atasnya yang dapat menggabungkan kombinasi tersebut. Ang menanyakan apakah ia bisa menggabungkan kelima jenis elemen jika ia memiliki integrasi. Lina membantahnya mengatakan kalau tidak ada yang berhasil menggabungkan beberapa kekuatan elemen. Secara teori, mustahil bagi tubuh manusia untuk dapat memikul lebih dari satu elemen. Bahkan raja saat ini dan 6 talenta baru hanya dapat menggabungkan satu kekuatan. Ang terkejut menanyakan apakah maksud Lina raja baru dan 6 sextelen berhasil menggabungkan kekuatan elemen mereka. Saat Ang bertarung, ia sama sekali tidak menyadarinya. Lina mengatakan Fen mungkin tidak menggunakan kekuatan penuh mengingat perisai pelindungnya mungkin tidak dapat melindungi penonton jika seandainya ia menggunakannya. Meskipun Lina benar-benar tidak ingin mengakuinya, tapi kekuatan 6 talenta dan raja baru telah jauh melebihi kekuatan yang Ang dan Lina dapatkan bertahun-tahun yang lalu. Tidak hanya memiliki inti ganda, juga memiliki kekuatan elemen. Itu juga salah satu alasan Lina kenapa tidak bisa menyelamatkan Dai di penjara bawah tanah. Dalam gumamnya, Ang mengakui kalau dirinya masih terlalu lemah dibandingkan 6 talenta baru. Sebagai seorang pejuang, ia tidak bisa terus mengandalkan demon dalam tubuhnya. Kalau ia ingin menyelamatkan Dai, ia harus menjadikan dirinya lebih kuat. Ang pun meminta izin pada Lina untuk pergi sendiri ke pemakaman Kastil Dogora. Ia percaya ia bisa dan akan menerobos batasan-batasan itu.
Mereka pun mengakhiri percakapan dan berpisah. Setelah beberapa saat, Ang berada di kota berjalan bersama dengan Komandan Paris saling berbincang tentang kristal energi. Paris mengatakan sesuai janjinya ia sendiri akan menemani Ang. Permasalahan kristal energi kota Hilos pun terpecahkan. Di sisi lain, Tang Tang yang berada di depan Ang mengatakan pada Liu dan yang lain kalau mereka harus pergi ke pusat pertempuran prajurit meminta lebih banyak bantuan untuk menyelamatkan Ang. Saat Ang menatap ke depan, langkahnya terhenti karena yang ia lihat adalah rekannya. Paris menanyakan kenapa Ang berhenti. Tampak Paris berbicara cukup keras. Terdengar oleh Leo kalau ada seseorang di belakangnya yang menyebut nama Ang. Dengan gemetar, Leo menoleh untuk memastikan dan saat melihat benar saja itu adalah Ang. Mereka saling berlari untuk menghampiri dan Sino segera mendekap Ang. Sino mengatakan kalau mereka terus mencari berita tentang Ang. Namun singkatnya mereka salah petunjuk dan itulah sebabnya tiba di kota Dawn. Awalnya Komandan Tang ingin menyelesaikan masalah tentang pendistribusian kristal energi lalu mencari Ang. Tapi mereka tidak menyangka kalau Ang juga berada di kota Dawn. Ang mengedipkan mata mengatakan itu adalah hal yang bagus. Akhirnya masalah kristal energi terselesaikan. Meskipun ia awalnya juga berencana untuk bernegosiasi. Di sisi lain, Paris yang sedari tadi hanya berdiam mencoba memahami keadaan dengan berbalik badan mengatakan, sepertinya mereka adalah rekan satu tim Ang yang sudah lama hilang. Ia akan meninggalkan mereka semua untuk reunian. Komandan Tang mengucapkan permintaan maaf jika membuat Paris terhiraukan ataupun tersinggung. Ia juga berterima kasih kepada Paris yang sudah merawat Ang. Sambil berlalu pergi, Paris menimpali, tapi ia dan kota Pekidia adalah orang-orang yang berada dalam perawatan Ang. Hal itu sejenak membuat Komandan Tang bingung. Di sisi lain, Sino mendekat membisikkan pada Ang untuk berbicara dengan Liu karena sejak Ang meninggalkan mereka, Liu tidak bisa makan apapun. Hoi juga memperlihatkan foto Liu dengan wajah suram yang seakan nyawanya sudah hilang dari tubuhnya. Ang pun menghampirinya dan memanggil dengan sebutan ketua. Ang melapor kalau di sini untuk tugas. Maaf telah membuat Liu khawatir. Tampak Liu bingung, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya memukul badan Ang. Kemudian mengatakan agar lain kali jangan meninggalkan tim sendirian. Ang menjawab singkat, "Baik, ketua." Mereka pun terus berbincang satu sama lain. Tidak jauh dari keberadaan mereka, ada Lina yang mengintip mengatakan kalau itu sama seperti yang ia dan Ang lakukan di tahun-tahun yang lalu. Lina teringat masa-masa dulu saat bersama dengan Ang. Berpindah di alam bawah sadar Liu, ia dan Ang telah melakukan pertempuran dan membuat Ang terluka parah. Namun mereka berhasil mendapatkan inti integrasi yang sudah berada di tangan Ang. Namun karena Ang tidak begitu berdaya sehingga untuk berjalan Liu harus membantu memafahnya dan meminta pada Ang agar tidak pingsan dulu. Kaki Liu mulai gemetar menahan berat tubuh Ang yang semakin melemah. Ia berharap agar Ang tetap sadar. Namun beberapa saat kemudian tangan Ang terayun ke bawah dan inti integrasi itu terjatuh. Inti integrasi dapat membuat seorang warrior menggabungkan kekuatan elemen dari demon. Dari atas mereka tiba-tiba ada demon yang mengejek mengatakan, warrior level rendah berani sekali menyentuh core itu. Kematian adalah hadiah yang pantas untuk mereka dapatkan. Demon itu melesat menyerang Liu di titik buta. Alhasil Liu tidak dapat menghindari dan merasakan hujaman demon yang menembus tubuhnya. Liu terjatuh tersungkur. Ia terbaring dengan tubuh yang gemetar dan mencoba meraih tangan Ang sambil mengatakan permintaan maaf karena tidak bisa melindungi Ang.
Di saat berikutnya, Leo terbangun dari tidur dan itu adalah mimpi buruknya. Meskipun hanyalah sebuah mimpi, tapi Leo merasa kalau itu seakan nyata. Ia kemudian menghela nafas mencoba untuk melupakannya dan bergegas bersiap karena Ang sudah menunggu. Tempat ini adalah hotel yang berada di kota peringkat C. Mereka bersiap untuk pergi menuju makam Kastil Dogora. Alasan Leo mengikuti Ang adalah atas permintaan Komandan Xiao Tang yang ingin agar Leo menaikkan level bersama Ang. Jadi pada saat mereka kembali, Leo akan menaikkan peringkatnya menjadi Two Finite Warrior. Di benak Leo penuh tanya, bagaimana bisa Ang menaikkan level dengan sangat cepat dari One Finite Warrior menjadi Four Finite Warrior. Leo sangat marah karena Ang begitu jenius dan sangat hebat. Setelah beberapa saat, mereka tiba di makam Kastil Dogora, pintu utama zona persiapan pertempuran pengujian inti. Ang mengatakan akhirnya mereka sampai, sudah pasti inti integrasi ada di dalam. Di saat Ang dan Leo berjalan, beberapa warrior lain saling berbincang untuk mengejek mereka yang hanya One Finite Warrior dan Four Finite Warrior. Apakah kemari untuk menjadi santapan para demon? Mungkinkah mereka adalah pasangan yang tersesat? Mendengar ocehan itu, Ang memanggil Leo mengatakan sepertinya mereka sudah diremehkan, tapi mereka memutuskan untuk mengabaikannya. Tiba-tiba dari arah belakang kembali terdengar seseorang yang mengatakan, apakah Ang berusaha menirunya dengan membawa seorang perempuan? Seorang Four Finite Warrior membawa seorang One Finite Warrior untuk bertarung di dalam kastil. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Mendengar itu, Ang meminta pada Liu agar tidak menghiraukannya. Lagi pula tidak ada gunanya untuk menanggapi provokasi receh seperti itu. Tampak prajurit lain memperbincangkan pria berambut merah. Ia adalah Tuan Muda Otter dari keluarga Mir di kota Iola. Prajurit lain tidak pernah menyangka kalau Otter akan datang ke kastil ini untuk mencoba dan mendapatkan inti integrasi. Otter juga membawa seorang Six Finite Warrior yang memegang senjata kapak besar di belakangnya. Kelihatannya keluarga Otter telah mempekerjakan seorang warrior elit. Ia sangat kuat, mempunyai inti integrasi dan sudah menemukan kekuatan elemental yang cocok. Dengan membawa bodyguard, prajurit lain berspekulasi kalau Otter akan menjadi satu-satunya orang yang akan mendapatkan inti integrasi dalam periode ini. Otter mulai memperkenalkan diri pada Leo dan Ang dengan sikap yang arogan. Ia adalah Otter dari kota Reng A Iola. Bukankah Leo dan Ang sudah pernah mendengar keluarga Mir, keluarga warrior terbaik di kota ini? Ang dan Leo mengabaikannya, mereka hanya berbincang berdua. Hal itu membuat Otter marah berteriak menanyakan apakah Ang dan Leo tidak mengenal keluarganya. Sebelumnya, ia sudah bersikap sopan karena Leo adalah perempuan yang cantik. Leo yang merasa kesal menimpali. Siapa yang memberi Otter hak untuk bicara padanya? Membicarakan reputasi keluarga di setiap kalimat. Dasar sampah. Otter tidak bisa menerima itu. Dengan spontan melepas wanita yang berada di dekapannya dan melesat ke arah Liu untuk menghajarnya sambil mengatakan kalau Liu hanyalah One Finite Warrior. Ia akan menunjukkan tempat di mana Liu seharusnya berada. Sebelum serangan itu mendarat, Ang menahannya, membuat langkah Otter terhenti. Dengan wajah kesalnya, ia mengatakan jika Ang tidak minggir, maka ia akan membinasakan Ang dan Liu. Ang menimpali, Otterlah yang memprovokasi duluan dan membuat masalah di sini. Ang ragu, penjaga kastil tidak akan membiarkan Otter masuk ke dalam. Kenapa Otter tidak berpikir sebelum bertindak? Sepertinya Ang mencengkram lengan Otter cukup kuat hingga membuat telapak tangannya gemetar. Namun itu tidak mengurungkan niatnya untuk menyerang.
Kini ia membubuhi lengannya dengan energi biru sambil menanyakan, menurut Ang, kenapa ia melakukannya? Tiba-tiba mata Otter melebar ketika mendengar bodyguard memanggil mengatakan kalau Ang tidak salah. Warrior yang ada di sini semuanya termasuk kategori layak dalam hal kekuatan. Tidak ada untungnya bagi Otter jika berakhir mendapatkan reputasi yang buruk ketika baru datang ke sini. Jika Otter sangat ingin memberi pelajaran, Otter tidak harus melakukannya sekarang atau melakukannya di sini. Bodyguard itu memegang pundak Otter meneruskan. Hal yang paling penting untuk mereka saat ini adalah memasuki kastil. Karena apapun bisa terjadi di dalam kastil. Bukankah Otter paham maksud bodyguardnya? Otter mengeratkan gigi penuh ambisi. Tampaknya ia memahami yang dimaksud dan mengurungkan niatnya untuk menyerang dan segera pergi. Namun setelah berpapasan tidak jauh dari Ang, bodyguard Otter mengeluarkan teknik Earth Elemental untuk menyerang. Untungnya Ang memiliki kesadaran yang cukup tajam dan mematahkan serangan itu menggunakan kepalan tangan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sampai-sampai Leo tidak begitu menyadarinya dan menanyakan ada apa. Ang menutupi kalau itu adalah sebuah serangan dan mengatakan hanya nyamuk yang lewat. Kemudian ia mengajak Liu untuk segera pergi dan memulai tesnya. Ang yakin mereka bisa melewati tesnya dengan lancar. Terlihat telapak tangan Ang masih mengeluarkan energi kuning. Itu adalah metal elemen Hardened Skin yang barusan ia gunakan. Di sisi lain, bodyguard Otter sedikit menoleh ke belakang bergumam. Bocah itu menggunakan tangannya untuk melawan serangan elemen tanahnya secara diam-diam. Kecepatan reaksinya cukup tinggi. Ia menghentikan gumamnya dan memanggil Otter mengatakan kalau mereka harus merubah daftar saingan potensial untuk mendapatkan inti integrasi. Bodyguard Otter yakin kalau bocah yang sebelumnya akan menjadi lawan dengan ancaman paling besar untuk mereka. Bocah itu sangat jelas melampaui kekuatan Four Finet Demon dan ia tidak bisa memperkirakan kekuatan aslinya. Mereka harus mencari kesempatan untuk membinasakan Ang dan Liu agar mereka bisa mencegah Ang dan Liu untuk berkembang lebih jauh. Berpindah pada Ang dan Liu yang sedang melakukan tes sinkronisasi. Ang mendapatkan tingkat sinkronisasi 54% dan Liu adalah 42%. Di benak Ang memuji Liu. Walaupun hanya one finite, tapi berhasil meningkatkan sinkronisasi yang awalnya 39% dan sekarang 42%. Sebelum masuk ke kastil, petugas menanyakan apakah Ang dan Liu yakin untuk ikut serta memperebutkan inti integrasi. Level demon paling rendah adalah 3 Finite Demon, sedangkan mereka adalah 1 Finite Warrior dan 4 Finite Warrior. Tanpa keraguan sedikit pun, Ang mengiyakannya mengatakan kalau mereka sangat yakin. Kini tim mereka adalah tim dengan level terendah dalam sejarah warrior yang memasuki kastil. Kemudian petugas memperingatkan kalau inti integrasi hanya bisa ditemukan pada Unique Demon Core Integration di dalam kastil dan hanya muncul dalam kurun waktu tertentu. Jika demonnya terbunuh memerlukan waktu yang cukup lama, maka yang lainnya akan muncul. Jadi Ang dan Liu tidak hanya melawan demon, tapi juga melawan banyak kontestan warrior kuat lainnya. Bertahan hidup saja sudah menjadi tantangan yang sulit. Apakah Ang dan Liu tetap ingin memasuki kastil? Dengan penuh percaya diri, Ang menjawab tentu saja. Tujuan mereka tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk mendapatkan inti integrasi. Ang berterima kasih kepada petugas yang telah memperingatkan mereka dan mereka pun dipersilahkan untuk masuk. Di sisi lain, sambil berjalan, Leo bergumam seharusnya ia ketakutan dengan tempat yang sangat berbahaya ini. Tapi anehnya ia justru merasa tenang dan percaya diri. Hanya karena ia bersama dengan Ang, keberaniannya tidak akan ada batasnya.
Tampak mereka sudah berada di dalam kastil Dogora dan bersembunyi di balik reruntuhan untuk mengamati kondisi sekitar. Leo mengatakan kalau tempat ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh demon. Ang menyambung, ada sebuah alasan kenapa kastil Dogora disebut sebuah kastil bukan kota. Dulunya adalah sebuah tempat yang dapat menyaingi City of a Dawn karena tempat ini terletak di tengah-tengah negara. Di masa lalu, tempat ini adalah sebuah kota berkembang dengan banyak kehidupan. Tapi karena invasi demon, perlahan kota ini menjadi reruntuhan dan pada akhirnya menjadi medan perang dengan sendirinya. Setelah itu, kastil Kono di kota yang difungsikan sebagai pusat benua diambil alih oleh demon dan tidak ada satupun yang berani melanjutkan hidup di sana. Manusia pun mulai menyebut kota ini sebagai kastil, mungkin agar mereka bisa melupakan kejayaan kota ini di masa lalu. Leo menanyakan apakah Ang sedikit belajar tentang kota ini. Ang membantahnya mengatakan itu adalah cerita yang ia dengar saat kecil. Ang mulai bangkit dari duduknya mengajak Leo untuk mencari unik demon yang memiliki inti integrasi itu. Namun tiba-tiba tidak jauh dari keberadaan mereka, Leo melihat sebuah ledakan dan mengatakan pada Ang kalau di sana sedang terjadi sebuah pertarungan sengit. Apakah mereka harus membantunya? Ang menimpali kalau mereka tidak boleh membantunya, mereka tidak harus memaksakan untuk membantu orang lain. Di benak Ang berpikir, Liu hidup di kota Helos sejak kecil. Itulah alasan kenapa Liu memiliki kepedulian terhadap sesama. Liu masih belum paham tentang betapa kejamnya dunia. Ang kemudian meneruskan kata-katanya. Apakah Liu berpikir tipe orang yang mereka temui di pintu kastil hanya sedikit? Itu adalah pemikiran yang salah. Masih banyak lagi orang yang lebih egois dan tidak punya belas kasihan. Untuk berjaga-jaga, mereka tidak perlu untuk membantu orang lain. Tiba-tiba mata Ang melebar penuh tanya karena merasakan sebuah energi yang datang. Itu tidak lain adalah demon yang sudah mengayunkan tangan untuk menghujam mereka. Namun refleks Ang tidaklah main-main. Ia mampu menghindari serangan itu sambil menggendong Liu. Demon yang melihat penuh tanya bagaimana bisa Ang bereaksi. Padahal serangan elemen air miliknya tidak bersuara dan sulit untuk dideteksi. Jadi menghindar adalah hal yang tidak mungkin. Itu adalah Five Finite Demon, inti biru berelemen air. Setelah menurunkan Liu, Ang bergumam, kapan demon itu ada di belakang mereka. Sepertinya demon itu menggunakan elemen airnya agar tetap tidak bersuara dan memanfaatkan kelincahannya untuk mendekati mereka. Liu juga bergumam, jika Ang tidak menyadari tepat waktu, mungkin ia sudah. Kata-katanya terhenti karena Ang menyela mengatakan kalau mereka harus mengakhirinya dengan cepat agar tidak menarik perhatian demon dan tim lain di sekitar mereka. Demon yang mendengar tertawa ringan. Apakah Ang dan Leo yang hanya seorang Four Finite Warrior dan One Finite Warrior ingin mengalahkannya dengan cepat? Ang dan Leo benar-benar meremehkannya. Menurut demon, itu sangat lucu sekali. Di saat yang bersamaan, ia melesat dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba berada di atas mereka. Bersiap untuk menghujam dengan bongkahan air berbentuk kecil yang tajam. Ia melesatkannya pada mereka sambil mengatakan, binasalah. Melihat serangan itu, Ang meminta agar Leo mendekat padanya. Tampaknya serangan demon tidaklah main-main, membuat kerusakan yang cukup berarti. Namun di keberadaan Ang dan Leo terlihat sebuah akar yang diselimuti logam muncul. Perlahan demon turun mendekat dengan penuh tanya, apakah itu adalah energi elemental kayu dan logam? Bagaimana bisa Ang memanfaatkan dua tipe energi elemen itu? Seharusnya hanya manusia Five Finite Demon yang mampu melakukannya. Melihat demon yang masih terdiam tertegun, Ang dengan segera melesat ke arahnya.
Sebelum Ang menyentuhnya, Demon menginjakkan kaki dengan kuat, menghasilkan bongkahan air yang muncul ke permukaan untuk menghujam Ang. Namun itu tidak berhasil karena Ang meladeninya dengan elemen yang sama dan tiba-tiba sudah berada di hadapan Demon sambil mengatakan, "Apakah Demon terkejut?" Demon mencibir, apakah Ang pikir dengan menirukan elemen air akan bisa menandingi kecepatan elemen air miliknya? Ang berteriak memanggil Leo dan dengan segera Leo mendaratkan kakinya di belakang tubuh Demon hingga membuatnya kesakitan. Melihat kesempatan itu, Ang mengeluarkan jurus pamungkasnya menghujam Demon pada core-nya hingga terlepas. Kerjasama yang mereka lakukan berjalan dengan bagus. Mereka berhasil membinasakan demon itu dan mendapatkan core birunya. Di saat berikutnya, Ang meminta Liu untuk meninggalkan tempat ini karena pertarungan mereka pasti sudah menarik perhatian yang lainnya. Di saat mereka beranjak untuk pergi, tiba-tiba dari atas muncul sebuah bayangan seseorang yang berusaha untuk menyerang Ang dari titik butanya. Leo yang menyadari itu memperingatkan pada Ang kalau ada bahaya. Serangan itu mendarat dengan keras, namun sekali lagi refleks Ang tidaklah main-main. Ia mampu menahan dengan pedangnya. Di benaknya berpikir, ia tidak percaya kalau dirinya dan Leo sudah dijadikan target. Ternyata yang menyerang mereka adalah orang yang sebelumnya saat mereka berada di pintu masuk kastil. Tidak lain adalah bodyguard Otter. Cerita berlanjut pada pria tua yang merupakan bodyguard Otter yang berusaha menyerang Ang dengan kapak besarnya. Pria tua itu mengatakan spekulasinya benar. Ang tidak lemah seperti yang terlihat. Meskipun Ang mungkin hanyalah seorang Four-Fined Warrior, tapi kekuatan Ang lebih besar dari itu. Ang tidak merespon dengan kata-kata, tapi dengan sebuah tindakan, menebaskan pedangnya agar pria itu menarik senjata. Pria tua itu adalah Six-Fined Warrior dengan inti merah elemen tanah. Leo yang melihat Ang mendapatkan sebuah serangan berteriak memanggil karena merasa khawatir dan bersiap untuk membantu. Namun tiba-tiba ia terkejut karena wanita yang menggunakan pakaian medis seolah menutup tubuhnya, membuatnya gemetar tidak berdaya. Wanita itu adalah Three-Fined Green Warrior ahli anestesi. Wanita itu mengatakan skill yang ia miliki sebenarnya adalah untuk membantu membuat pasien tidak merasakan luka. Namun karena ia gunakan langsung ke tubuh lawan, maka pada akhirnya lawan itu akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ang mengatakan ia penasaran kenapa ia dijadikan sebagai target padahal masih awal. Apakah itu hal yang memang harus mereka lakukan? Dari arah belakang, tiba-tiba Otter datang mengatakan, jadi Ang tetap berlagak terlihat kuat meskipun sebentar lagi Ang akan binasa. Otter kemudian mencoba merayu-rayu Leo mengatakan kalau akan bermain setelah Leo melihat Ang binasa. Leo tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa mengeratkan gigi sebagai bentuk kekesalannya. Sikap Otter membuat Ang tidak tahan dan mengejek kalau Otter adalah playboy dan berandalan paling bodoh yang pernah ada. Otter balas mengejek mengatakan kalau begitu ia akan bermain dengan Liu malam ini. Ang adalah Four-Fined Warrior sampah. Bodyguard Otter mengeratkan gigi bergumam. Otter adalah seorang tuan muda bodoh yang dimanjakan keluarganya. Ia tidak tahu berurusan dengan siapa. Five-Fined Warrior yang Otter banggakan didapatkan hanyalah karena kekuasaan ayahnya. Jika bukan karena uang dalam jumlah banyak yang diterima bodyguardnya, maka ia akan membinasakan bajingan seperti Otter. Sikap Otter pada Leo sekali lagi membuat Ang tidak tahan. Elemen api mulai keluar dari tubuhnya dan melesat menyerang.
Bodyguard Otter terkejut ketika ada api yang menyelimuti tubuh Ang. Ia penuh tanya, bukankah Ang hanyalah seorang Four-Fined Warrior? Bagaimana bisa Ang mengontrol energi elemental? Ang bersiap menghujam dengan kepalan tangannya sambil memaki. Otter hanyalah berandalan yang mengotori nama warrior. Otter tidak pantas hidup di dunia ini. Sebelum serangan Ang menghujamnya, Otter berteriak dipenuhi ketakutan yang luar biasa ketika melihat Ang yang hanya Four-Fined Warrior namun memiliki cara menyerang seperti demon. Sekali lagi, Otter ketakutan luar biasa meminta bantuan. Tepat setelah kata-katanya selesai, bodyguardnya muncul berusaha menghujam lengan kiri Ang. Namun Ang sempat menghindar dan berputar menebasnya hingga termundur jauh. Pria tua itu mengeratkan gigi menilai kalau kelincahan dan kecepatan Ang sangat hebat. Ang benar-benar mampu memanfaatkan energi elemen api. Bagaimana cara bocah ini melakukannya? Namun pria tua juga merasa kalau elemennya tidak lemah. Di saat yang bersamaan, Ang kembali menghunusnya dengan menggunakan elemen yang berbeda, elemen kayu. Serangan itu berhasil menepis leher pria tua hingga mengeluarkan cairan merah. Menyaksikan Ang mampu memanipulasi dua elemen membuat pria tua semakin terkejut dan bergairah untuk bertarung. Ia menghujamkan kapaknya ke tanah dan membuat tanah melekat. Itu adalah teknik yang sama, manipulasi dua tipe elemen karena ia tidak ingin kalah dengan Ang. Pria tua mengatakan dalam 10 menit ia akan bertarung sampai Ang memberitahu semua rahasianya. Ang menjawab singkat, begitukah? Tampak energi ungu mulai keluar dari tubuhnya dan itu adalah teknik pengendali mayat. Ia mengendalikan demon yang sebelumnya ia binasakan tepat berada di belakang pria tua dan membuatnya terkejut. Tanya bagaimana bisa ia tidak merasakan auranya. Demon tidak hanya memegang senjata pria tua namun juga merebutnya dan kemudian melesat menyerang. Pria tua semakin terkejut ketika menoleh ke arah Ang dan mengetahui kalau Anglah yang mengendalikan demonnya. Ia semakin bingung berapa banyak kekuatan yang disembunyikan Ang. Untuk menahan serangan demon, pria tua membentuk sebuah pelindung dari elemen tanah dan itu dapat bekerja dengan baik. Ang dalam gumamnya menilai kalau pria tua sungguh hebat, benar-benar warrior yang layak untuk dipekerjakan klan terkenal. Di saat berikutnya, pria tua kembali mengendalikan kapaknya. Ia melepas tanah yang menempel dan menariknya untuk menghujam demon dari titik buta. Namun sangat disayangkan, demon berhasil menghindarinya. Hal itu semakin membuat pria tua terkejut. Padahal ia membatalkan bentuk besar kapaknya agar lebih cepat, namun masih saja bisa dihindari. Ia penuh tanya, apakah Ang adalah Seven-Fined Warrior? Berikutnya adalah giliran demon yang melesat menyerang. Ketika pria tua hendak meladeninya, ia kaget karena akar kayu melilit kaki, membuat perhatiannya teralihkan dan demon berhasil menghujamnya. Di benaknya terus bermunculan sebuah pertanyaan. Jika yang ia hadapi hanya demon Five-Fined, itu tidak akan memberikan banyak masalah. Tapi bocah nakal misterius itu terus meluncurkan serangan diam-diam padanya. Di sisi lain, di keberadaan Leo, melihat Otter dan wanita medis tampak lengah, Leo mencoba memanfaatkan keadaan dengan menyerang si wanita hingga membuatnya mengeluarkan cairan merah. Sambil menahan rasa sakit, si wanita menanyakan bagaimana bisa Leo membatalkan pembiusnya. Leo mengatakan kalau ia adalah seorang Grand Core Regeneration, support tipe regenerasi, bisa sekaligus membinasakan atau menyelamatkan. Mata wanita itu mulai sayup, perlahan ia tidak sadarkan diri dan terjatuh. Leo kemudian menyapa Uther mengatakan kalau berikutnya adalah gilirannya.
Meskipun Otter adalah Five Finite Warrior, namun dari gerak-geriknya Leo dapat memahami kalau Otter adalah orang yang tidak memiliki pengalaman bertarung. Otter mengeratkan gigi sebagai bentuk rasa apesnya. Ia tidak menyangka Leo bisa mengetahuinya. Ia kemudian memanggil pria tua agar kemari membantunya. Alasan kenapa ayahnya memberikan pria tua banyak sumber daya adalah untuk melindunginya. Pria tua mengeratkan gigi. Ia semakin jengkel pada Otter yang seakan seperti orang buta. Jangankan untuk membantu, ia sendiri merasa kewalahan untuk menghadapi serangan yang datang dari Ang. Karena sudah tidak tahan lagi, ia memaki agar Otter menutup mulut sampahnya. Otter hanyalah sampah yang hanya tahu cara tidur dengan wanita. Sampah yang bahkan tidak punya nyali untuk berdiri di hadapan seekor Fineless Demon. Mendengar itu, Otter mulai gentar dan mengurungkan niat untuk meminta bantuan. Ia berusaha memberanikan diri untuk menghadapi Leo. Namun karena tidak memiliki kemahiran sama sekali dalam bertarung, Leo mampu mengimbangi kekuatan Otter meskipun ia sudah berusaha mengeluarkan kekuatan Five Finite-nya. Mereka saling bertukar serangan untuk sesaat dan pada akhirnya Otter yang minim akan pengalaman harus merasakan serangan dari Leo yang mendarat dengan keras di tubuhnya. Sekali lagi, Otter mencoba mengaktifkan seluruh kekuatan yang berada di core-nya sambil mengatakan kalau mereka semua harus binasa. Namun sangat disayangkan karena tidak bisa menggunakan energi itu, membuat tubuhnya mengembang dan menghasilkan efek energi yang sangat kuat hingga Liu harus termundur jauh karenanya. Leo merasa kalau ia tidak akan bisa menghindarinya dan memutuskan untuk mengaktifkan perisai pelindung. Wajah Otter semakin berurat karena menahan kekuatan inti yang tidak terkendali. Energi biru memancar ke segala arah membuat pria tua penuh tanya. Sedangkan Ang mulai khawatir dengan keadaan Leo dan segera melesat. Pria tua mengatakan, akhirnya berandalan itu meledak hanya karena seorang perempuan One Finite Warrior. Tampak ledakan yang dihasilkan dari inti Five Finite sangatlah besar hingga memenuhi sebagian area dan memberikan kerusakan yang luas dan dalam pada tanah. Setelah ledakan itu berlalu, Leo yang dalam keadaan baik-baik saja bergumam, apakah perisai pelindungnya berhasil menahan ledakan? Tiba-tiba Leo terkejut membuka mata karena terdengar suara Ang yang memuji kalau ia berhasil membuat seorang Five Finite Warrior hilang kendali energi dan meledak. Ternyata Leo selamat bukan karena perisainya, melainkan dinding pertahanan milik Ang yang terbentuk dari kayu dan logam. Sekali lagi Ang memuji, Leo punya keberanian dan pengambilan keputusan yang menakjubkan. Mendengar itu, Leo mulai salah tingkah dan mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan bagaimana dengan Six Finite Warrior yang Ang lawan. Ang mengatakan kalau demon yang ia kendalikan telah hancur bersamaan dengan ledakan yang baru saja terjadi. Tapi itu bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat hanyalah sebuah mayat tanpa kesadaran. Dan untuk warrior itu, Ang ragu kalau dia... Kata-kata Ang terhenti ketika melihat pria tua muncul dari dalam kabut mengatakan Liu hebat karena bisa membuat tuan muda Otter yang tidak berguna akhirnya binasa. Jika pria tua kabur dari keluarga Mir akibat kematian Otter, kemungkinan ia akan diburu oleh para warrior assassin dari anggota keluarga lain. Warrior Assassin adalah sebuah organisasi bawah tanah yang beroperasi berdasarkan keserakahan mereka. Organisasi yang berisi warrior yang tidak patuh dan kriminal, hanya menerima permintaan untuk membunuh warrior lain, mendaftarkan layanan mereka dengan harga selangit. Ada juga rumor yang mengatakan ada seorang Seven Finite Warrior yang sangat kuat di dalam organisasi itu, tapi tidak pernah ada jumlah uang yang cukup untuk mempekerjakan seorang assassin di level itu.
Pria tua mengatakan kalau ia tidak akan melawan Ang lagi. Ang dan Liu memiliki bakat yang mengerikan. Meskipun memiliki core yang rendah, tapi mereka mampu menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Jika Ang bertarung dengan serius melawan pria tua dan memanfaatkan skill yang dimiliki bersamaan dengan demon, kemungkinan pria tua tidak akan selamat. Mengontrol kekuatan elemental, mampu mengendalikan mayat para demon, sungguh memiliki banyak rahasia. Pria tua menanyakan seperti apa kekuatan asli Ang dan dari mana Ang berasal. Ang menjawab, ia hanyalah seorang Four-Fined Warrior yang punya beberapa kemampuan unik, itu saja. Ang juga akan berada dalam bahaya jika pria tua menggunakan seluruh kekuatan Six-Fined Warrior di pertarungan tadi. Pria tua sedikit tertunduk penuh tanya dengan kemampuan unik yang dimaksud Ang. Ia pernah mendengar ada beberapa warrior berbakat bisa memanfaatkan kemampuan yang warrior biasa tidak bisa melakukannya. Karena penasaran, pria tua menanyakan, bukankah Ang telah menguasai kekuatan elemental? Lalu untuk apa mencari kristal energi? Ang menimpali, itu bukan urusan pria tua. Di benak Ang berpikir kalau tujuannya adalah untuk mencoba mengkombinasikan kekuatan elemen yang ia miliki. Ia berharap 5 elemental yang ia punya bisa melebur menjadi satu. Ang harus memikirkan cara untuk memperkuat diri. Sebagai salah satu dari seks talent lama, Dai tidak mungkin dipenjara yang mudah diterobos dan Ang mungkin akan bertarung dengan raja baru dan seks talent baru. Jadi ia tidak bisa jika terus bergantung pada kekuatan demon dalam tubuhnya. Karena Ang tidak mau menjawab, pria tua tidak keberatan akan hal itu. Ia menyarankan mereka untuk segera pergi karena berandalan yang meledak tadi bisa saja menarik perhatian banyak demon. Pria tua mengakhiri ucapannya dengan mengatakan, semoga Ang dan Liu berhasil mendapatkan inti integrasinya dan ia pun segera pergi. Waktu berlalu, malam akan tiba. Tampak Liu dan Ang bertemu dengan warrior lain yang sedang menyalakan api unggun. Mereka saling berkenalan satu sama lain dan berbincang untuk sesaat sebelum kembali berpisah. Kini mereka sedang beristirahat di sebuah bangunan tua. Sambil berbaring, Liu memanggil Ang menanyakan kemampuan bertarung Ang dan kemampuan bersosialisasi dengan yang lainnya, serta hal lain yang Ang alami. Dari mana semua kemampuan itu berasal? Cara berperilaku Ang juga terlihat seperti orang tua. Mendengar pertanyaan itu membuat Ang tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengalihkan pembicaraan dengan meminta Liu untuk tidur. Namun Liu tidak bisa tidur dan mengatakan kalau ia mendengar seseorang sedang bertarung. Ang menyambung, di sana juga ada aura demon dan fluktuasi energinya sangat kacau. Kelihatannya ada banyak warrior yang sedang bertarung. Ang menebak kalau demon kristal sudah muncul dan ia mempunyai ide untuk mendapatkannya lebih dulu. Ang meminta Liu untuk mengikutinya dan segera melesat untuk pergi. Liu menanyakan kenapa Ang terlihat senang. Ang menjawab kalau ia hanya bersemangat. Di benaknya berpikir, tentu saja itu karena ia akan bertemu dengan jenis demon baru yang tidak pernah ia temui sebelumnya dan ia pastikan akan mengalahkannya. Sambil melesat mengikuti Ang, Liu menanyakan apakah Ang tahu di mana demon kristal integrasinya. Lingkungan di sini sangat luas, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukannya. Ang menimpali, tidak perlu khawatir karena ia tahu cara menemukannya. Di benak Ang berpikir, meskipun ia tidak mau mengakuinya, tapi semenjak aura elemental core demon muncul, Ang dapat merasakan posisinya dengan akurat sedang menuju bawah tanah. Tiba-tiba Liu menunjukkan keberadaan beberapa orang warrior yang juga sedang melesat. Setelah mengamati, Ang bergumam sepertinya grup Sharpersen telah merasakan pertarungan yang baru saja terjadi. Tapi mereka pasti akan butuh waktu untuk melacak secara akurat lokasi elemental core demon itu.
Tiba-tiba Ang menggandeng tangan Leo, memutuskan untuk mengambil jalan pintas dan segera pergi memasuki sebuah lubang. Berat tubuh dua orang tentu tidaklah ringan, membuat mereka turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk mengurangi itu, Ang menggunakan elemen kayu untuk menahan tubuh mereka sebelum terjatuh ke tanah. Tampak mereka pun mendarat dengan selamat. Di saat berikutnya, mereka mencoba mendekat dengan perlahan dan penuh hati-hati. Ang berbisik mengatakan siapa yang akan menduga jika ada tempat persembunyian tepat di bawah reruntuhan itu. Leo menanyakan berapa lama lagi. Ang menjawab sudah dekat di depan mereka. Pada akhirnya, Leo dan Ang berhasil menemukan Five Finite Demon Crystal Integration. Cerita berlanjut pada Ang dan Leo yang sudah berhasil menemukan demon kristal integrasi yang sedang dalam keadaan tertidur. Leo mengatakan, jadi itu adalah demon elemental core. Pantas saja tidak terlihat seperti demon biasa lainnya. Aura yang dikeluarkannya sangat besar. Ang menyambung, ketika pertarungan dimulai, suaranya pasti akan memancing semua tim datang ke sini. Jadi mereka harus membinasakannya sebelum tim yang lainnya datang kemari. Ang mengajak Liu untuk segera mengambil kristal integrasi itu dari dalam dadanya dan langsung meninggalkan tempat ini. Ang pikir mereka hanya punya waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikan pertarungan ini dan Ang membutuhkan bantuan Liu. Dalam gumamnya, Liu sangat mempertanyakan ucapan Ang. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan Five Finite Demon Elemental dalam waktu sesingkat itu? Kemudian menanyakan apa yang ingin Ang lakukan. Mereka mulai berbincang mengatur strategi untuk mengalahkan demon. Namun sepertinya strategi itu sangat rahasia. Bahkan pembaca pun tidak mengetahuinya. Di sekitar mereka terlihat akar kayu yang menjalar. Sepertinya itu adalah bekas elemen kayu milik Ang saat mendeteksi keberadaan demon. Setelah selesai mengatur strategi, Liu penuh tanya tentang teknik energi tingkat lanjut. Dari mana Ang mendapatkan semua pengalaman itu? Sedangkan Liu tidak pernah mendengarnya. Ang menimpali, bagaimanapun juga ia percaya kalau Liu bisa melakukannya. Di saat berikutnya, Ang mulai menampakkan diri melesat ke arah demon dan membuatnya terbangun. Perlahan wajah Ang mulai berubah karena ia menggunakan kekuatan demon dalam tubuhnya untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Karena jika tidak, tim-tim kuat yang ia rasakan pasti akan langsung memenuhi tempat ini dan itu pasti akan membuatnya kesulitan untuk mendapatkan kristal integrasinya. Di sisi lain, demon merentangkan kedua tangan yang dibubuhi dengan dua elemen yang berbeda. Di lengan kiri adalah elemen api dan di kanan adalah elemen air sambil mengatakan, ia tidak menyangka Ang bisa menemukan tempat persembunyiannya secepat ini. Ang menumpukan kaki dengan sangat kuat untuk melompat mengatakan, ternyata ia benar demon mampu memanfaatkan elemental energi. Melihat Ang yang berada di udara, demon mencoba menyerang sambil berpikir dengan penuh tanya apakah Ang juga adalah demon. Karena demon melepaskan serangan, Ang tentu tidak mau kalah. Ia juga menggunakan jurus yang sama dan menghunuskannya. Kini mereka saling beradu kekuatan. Efek energi itu sangatlah kuat hingga memancar ke segala arah. Sampai-sampai Leo juga ikut merasakannya dan harus menahannya dengan perisai pelindung. Leo teringat pesan Ang sebelumnya yang mengatakan, jangan takut dengan kemampuan dan penampilan luar yang akan terjadi padanya nanti. Anggap saja itu salah satu kemampuan unik yang Ang miliki. Cukup ingat, ia adalah Ang. Sambil menyaksikan, Leo berpikir, ini kemampuan unik Ang. Tapi aura ini benar-benar sama persis dengan demon. Kembali di pertarungan, kedua energi mereka meledak di titik tengah. Demon sedikit memuji, Ang mampu memanfaatkan dan memahami teknik yang demon gunakan hanya dengan melihatnya. Ang terus melepaskan serangan tiada henti, membuat demon harus termundur beberapa langkah karenanya. Di saat berikutnya, demon mengeluarkan elemen kayu regenerasi yang perlahan keluar dari punggungnya.
Sedangkan Ang mengeluarkan elemen metal fortification sambil mengatakan spekulasinya benar. Demon menggunakan elemen kayu untuk menyembuhkan luka. Sekarang Ang sudah mengerti kemampuan demon dan ini adalah saatnya untuk membinasakannya. Kata-kata Ang memancing emosi demon. Ia meraung sebagai bentuk kemarahannya dan kembali ingin melesat. Namun tiba-tiba sebuah akar kayu muncul melilit kaki, menghentikan langkahnya. Ia mulai menunjukkan keterkejutannya. Apakah Ang juga bisa mengendalikan elemen kayu? Ang mencoba menunjukkan lengannya yang berubah menjadi sebuah senjata sambil mengatakan, apakah begini cara Five-Fined Demon menggunakan elemen metalnya? Demon memuji kalau yang dilakukan Ang sangat menyeramkan, namun ia juga tidak mau kalah mengeluarkan jurus Earth Hammer pada kakinya sambil mengatakan, ayo bandingkan elemen mana yang lebih kuat. Tidak hanya itu, Demon juga menggunakan seluruh energi elementalnya membentuk sebuah perisai besar di depan tubuhnya. Ang tersenyum tipis melihatnya karena ia berhasil memancing Demon untuk mengeluarkan seluruh energi yang ia punya pada satu titik. Ang kemudian berteriak memanggil Liu, mengatakan lakukan sekarang. Demon sedikit menoleh ke belakang dengan penuh tanya. Tampak Liu memegang sebuah tombak yang terbentuk dari energi hijau sambil mengingat percakapan sebelumnya saat Ang mengajari cara menggunakan teknik energi tingkat lanjut. Pertama adalah mencoba menggabungkan seluruh energi kristal yang dimiliki menjadi satu dan rasakanlah. Kedua, mengumpulkan energi tersebut lalu gambarkan aliran dan bentuk itu dalam hati. Kemudian adalah membuat senjata dari udara tipis untuk digunakan sebagai kekuatan sendiri. Setelah melakukan semuanya, dengan diam-diam Leo mencoba menghunuskannya. Ia melesatkannya seakan seperti melempar lembing dan ternyata itu berhasil mendarat di tubuh demon hingga membuatnya mengerang kesakitan. Di benaknya berpikir mereka ternyata sudah merencanakan serangan ini dari awal. Akibat hujaman itu, elemen kayu regenerasi demon gagal dan ia tidak bisa bergerak. Melihat kesempatan itu, dengan segera Ang melesat mengambil inti integrasinya. Tanpa adanya inti, membuat tubuh demon gemetar dan kondisinya melemah sebelum akhirnya ia binasa. Leo menghampiri Ang untuk menanyakan keadaannya apakah baik-baik saja. Mereka juga saling memuji untuk sesaat sebelum akhirnya menyadari kehadiran warrior lain. Leo mengeratkan gigi karena warrior lain bisa menemukan mereka dengan cepat. Ang mengatakan beberapa warrior yang memiliki indera luar biasa bisa melacak gelombang energi pertarungan dengan akurat. Kelompok mereka sudah pasti tidak akan mudah untuk dikalahkan. Ang pun mengajak Liu untuk segera pergi menggunakan jalur kanan karena di sebelah kiri sudah terdengar jejak kaki warrior lain. Sebelum beranjak jauh, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Ang. Ia terjatuh dan memuntahkan cairan merah. Leo mulai khawatir menanyakan apakah Ang baik-baik saja. Ang tidak merespon pertanyaan itu. Di benaknya penuh tanya apa yang terjadi. Ia sangat yakin tidak terkena serangan demon. Tubuhnya gemetar hebat karena merasakan sakit sampai-sampai ia seakan seperti merangkak dan pada akhirnya mulai mengerti kalau tubuhnya yang sekarang telah mencapai batasannya. Meskipun tingkat sinkronisasi tubuhnya meningkat pesat, namun karena ia terlalu banyak menggunakan energi demon dalam jangka waktu yang singkat, membuat tubuhnya mencapai batasnya. Ang merasa apes akan hal ini dan kemudian meminta Liu untuk mengambil core-nya dan segera pergi karena warrior lain sudah sangat dekat. Liu memegang tangan Ang, memintanya untuk tidak banyak bicara dan memapahnya sambil mengatakan mereka akan pergi bersama. Yang mereka alami saat ini hampir sama dengan kejadian di dalam mimpi Liu. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berada di permukaan. Tampak Liu mulai berkeringat sambil berpikir, jika mereka terus bergerak mengikuti arah ini, maka akan bisa keluar dari kastil.
Namun tiba-tiba ia terkejut ketika melihat bangunan yang berada di depannya. Ia merasa ini sangat mirip dengan bangunan yang ada di mimpinya. Tiba-tiba dari tangga terowongan yang berada di belakangnya terdengar sesuatu yang melesat dengan kecepatan tinggi, membuat Liu terkejut dan ternyata itu adalah 6 Five Finite Warrior. Liu merasa apes akan hal itu. Pria berambut kuning menanyakan, apakah parti Liu hanya berisi 2 orang? Apakah matanya tidak salah lihat kalau Liu adalah One Finite Warrior? Ketika pria itu terus mengamati Ang dan Liu, akhirnya pandangannya tertuju pada inti integrasi yang berada di tangan Ang dan ia segera memberitahukan pada rekannya. Mereka semua tentu merasa gembira karena tidak perlu repot-repot untuk mendapatkannya. Sekarang Liu semakin khawatir apa yang harus ia lakukan, sedangkan dirinya tidak cukup kuat untuk melawan mereka semua. Sekali lagi, ia merasa apes karena tidak bisa melindungi Ang. Di saat berikutnya, Ang mencoba berdiri dan meminta Liu untuk memegang inti integrasinya. Ang menyadari kalau Liu tidak akan bisa melawan Six Finite Warrior. Jadi ia harus berusaha menguatkan diri dan mengatakan pada Liu, tujuan 6 warrior itu hanyalah untuk mendapatkan inti integrasi. Karena mereka sudah di sini, Ang tidak akan membiarkan mereka pulang dengan selamat. Liu dengan penuh khawatir menanyakan apakah Ang baik-baik saja. Ang mengatakan setidaknya ia masih bisa memegang pedangnya. Ia adalah seorang warrior, oleh karena itu ia akan bertarung sampai nafas terakhirnya. Sejenak 6 warrior itu saling berbincang mengolok-olok Ang yang dalam keadaan terluka. Namun Ang hanya menghiraukannya karena ia merasa energi demon di dalam tubuhnya tersisa sangatlah sedikit hingga ia sulit merasakannya. Ia juga berpikir kali ini akan menjadi pertarungan panjang yang menyakitkan. 6 warrior saling menumpukan kaki untuk melompat menyerang. Salah satu dari mereka mengatakan, siapapun yang merebut kristal itu, maka ia yang akan mendapatkannya. Di sisi lain, dengan wajah yang cemas dan khawatir, Liu memikirkan tentang mimpinya dan ia punya perasaan yang buruk pada Ang. Tampak 6 warrior sedang berada di udara mencoba untuk menyerang Ang. Mereka masih berbincang satu sama lain. Namun kini adalah untuk memperebutkan inti integrasi itu. Sedangkan Ang berpikir ia punya waktu sekitar 1 menit. Bisa dikatakan jika ia mengaktifkan energi demonnya sekali lagi, tubuhnya bahkan tidak akan bertahan sampai 1 menit itu. Ang benar-benar merasa apes dengan apa yang terjadi pada tubuhnya di saat-saat penting seperti ini. Kemudian ia sedikit menoleh ke arah Liu yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan berpikir setidaknya ia harus membuat Liu pergi dengan selamat. 6 warrior dengan beberapa inti yang berbeda saling berusaha untuk menghujam. Ang mulai memejamkan mata untuk mengeluarkan kekuatan demon yang ada dalam tubuhnya. Menatap ke arah 6 warrior sambil mengatakan 1 menit akan lebih dari cukup untuk bisa membinasakan mereka semua. Mereka sangat terkejut penuh tanya ketika melihat Ang. Apakah Ang adalah demon? Ditambah lagi, tiba-tiba Ang menghilang dari pandangan mereka. Meskipun pada akhirnya mereka menyadari kalau Ang ada di belakang. Namun sebelum berbalik badan, Ang mendaratkan serangan dengan sangat keras kepada pria berambut kuning sambil mengatakan, Ang mulai dengannya. Pria berambut kuning adalah 3 bersaudara. 2 lainnya sejenak tertegun karena menyaksikan saudaranya mendapatkan hujaman dari Ang. Ia tentu tidak bisa menerima itu dan mulai mengeratkan gigi sebagai bentuk kemarahannya hingga urat-urat keluar dari wajahnya. Kemudian mereka melesat ke arah Ang dengan niat menghabisi untuk membalaskan dendam saudara mereka. Jika dihitung mundur, sekarang waktu Ang masih tersisa 54 detik lagi. Ia yang memiliki kemahiran dalam bertarung dan ketajaman indera yang luar biasa tentu bisa merasakan dan memprediksi kehadiran lawan. Dengan segera berbalik badan menebaskan pedangnya dan berhasil mendarat di tubuh kedua pria berambut kuning.
Pria botak yang menyaksikan merasa ngilu ketika melihat rekannya tidak berkutik sama sekali. Serangan Ang tidak berhenti sampai di situ. Ia juga mengeluarkan elemen logam yang muncul dari tanah menghujam tiga bersaudara itu hingga pada akhirnya mereka tidak berdaya. Tiga warrior yang berbeda yang merupakan rekannya saling memasang kuda-kuda dengan berjongkok sambil menilai. Kecepatan yang dimiliki Ang sungguh luar biasa, mampu membinasakan tiga orang hanya dengan sekali serangan. Mereka juga bingung dengan kebenarannya, apakah Ang manusia atau apa. Terlihat tiga bersaudara mendapatkan hujaman yang mengerikan hingga tubuh mereka terpisah menjadi dua bagian. Pria botak bergumam, meskipun tiga warrior kembar hanya menguasai skill sensor, tapi mereka tetap merupakan Five Finite Warrior. Ia tidak percaya mereka binasa secepat itu. Kemudian ia menghentikan gumamnya dan mengajak rekannya untuk bekerja sama karena dengan begitu ia yakin mereka akan bisa mengalahkan Ang. Ang tentu tidak ingin berlama-lama mengingat tubuhnya memiliki batasan. Sekarang waktu yang tersisa 40 detik lagi. Dengan segera ia kembali menumpukan kaki untuk melesat. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi membuat langkahnya terhenti. Ia merasakan kalau organ dalamnya seakan meledak. Lagi-lagi ia merasa apes. Ketiga warrior yang tersisa penuh tanya ketika melihat kondisi Ang. Bahkan untuk berdiri harus bertumpu pada pedangnya. Di sisi lain, Liu dalam gumamnya menilai kalau tubuh Ang sudah berada dalam batasannya. Sebuah senyuman tipis mulai keluar dari wajah pria berambut botak ketika mengingat kondisi Ang yang memang pada awalnya sudah terluka setelah mendapatkan kristal inti integrasinya. Ia mengatakan pada rekannya, mari mereka gunakan kesempatan ini untuk membinasakan Ang dan segera melesat. Dalam keadaan terluka parah dan kondisi yang melemah, Ang mengatakan, apakah mereka ingin membinasakannya? Mari mereka lihat bagaimana cara mereka melakukannya. Kemudian Ang mengumpulkan energi merah yang memancar di sekelilingnya. Langkah ketiga warrior terhenti untuk sesaat ketika melihatnya. Namun itu tidak mengurungkan niat mereka untuk menyerang. Sambil melesat, pria botak mengatakan itu hanyalah perisai pelindung biasa. Mereka akan menghancurkannya menggunakan semua skill yang dimiliki dan mulai melakukannya. Namun sangat disayangkan, serangan yang mereka lepaskan tidak mampu menembus perisai pelindung itu, bahkan sampai mereka kelelahan sekalipun. Pria berambut hijau menanyakan apakah mereka harus tetap menyerangnya seperti ini, sedangkan mereka sudah menggunakan banyak energi. Pelindung itu mengecil tapi tidak terlihat akan pecah. Pria botak penuh tanya dengan kata mengecil. Apa yang terjadi? Tiba-tiba matanya melebar karena mulai menyadari dan memberitahukan pada rekannya kalau ini adalah jebakan. Ia meminta untuk menghentikan serangannya dan segera pergi menjauh. Di sisi lain, Ang tersenyum tipis mengatakan kalau mereka terlambat, ia akan mengambil semua energi yang mereka keluarkan dan mengembalikannya pada mereka semua. Tepat di detik terakhir, Ang melakukannya dan membuat ketiga warrior itu merasakan hujaman dari energi yang sangat kuat. Bahkan pria botak tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Sekali lagi, penyebaran energi itu sangat kuat memancar ke segala arah bahkan ke langit. Kontestan lain yang melihat menilai, pilar energi itu pasti memiliki hubungan dengan inti integrasi. Mereka berbondong-bondong untuk mendatanginya. Kembali di keberadaan Ang, ia masih dengan sikap yang sama memegang pedangnya, namun sekarang dalam keadaan berjongkok. Leo dengan segera menghampirinya. Ang menyapanya dan bergumam. Syukurlah ia berhasil mengontrol area dampak dari ledakan energi itu. Ia senang karena Leo baik-baik saja. Di saat yang bersamaan, tampaknya tubuh Ang sudah sampai batasnya. Pedangnya menghilang membuatnya mulai terjatuh dan memuntahkan cairan merah.
Sebelum terjatuh ke tanah, Liu menyambut dan memangkunya. Ang meminta pada Liu agar tidak memaksa dan segera pergi karena ledakan yang barusan pasti akan menarik lebih banyak perhatian demon dan kontestan lain. Namun Liu bukanlah orang yang mementingkan diri sendiri. Ia memaki, jika ini adalah Ang, apakah Ang akan meninggalkan rekannya seperti ini? Ia menyuruh Ang untuk mengambil inti integrasinya dan ia akan membantu. Leo mengatakan Ang sudah cukup melawan semua orang seorang diri. Sekarang sisanya serahkan padanya dan ia pun memapah Ang untuk yang kedua kalinya. Di benaknya berpikir, sial, apa yang ia lihat dalam mimpinya terlihat semakin nyata. Leo mulai memasuki bangunan yang sama dengan mimpinya dan di lorong itu dipenuhi dengan cairan merah. Leo terus memapah Ang dan Ang juga berusaha menguatkan diri agar tetap berjalan. Di sekitar mereka juga terlihat banyak demon yang sudah binasa. Tampak Leo mulai kelelahan menahan beban tubuh Ang hingga membuatnya mengeratkan gigi. Kakinya juga mulai gemetar dan memohon pada Ang agar tidak tidur dulu, karena mereka sudah hampir sampai. Namun beberapa saat kemudian tangan Ang terayun ke bawah dan inti integrasi itu terjatuh. Di saat Leo ingin memungutnya, tangannya gemetar karena perasaannya tidak enak. Bukan hanya saat ini, bahkan sejak awal. Semuanya terjadi persis seperti apa yang terjadi pada mimpinya. Dari mimpi itu juga ia mampu menebak kejadian selanjutnya kalau di atas belakangnya pasti ada demon dan di saat ia menoleh benar saja. Tapi kali ini demon yang hadir tidak hanya satu melainkan dua demon, membuat kaki Leo semakin gemetar dan di saat ada celah ia segera melesat pergi untuk kabur. Namun kecepatan Leo tentu tidaklah sepadan dengan Five Finite Demon. Demon berhasil mengajarnya sambil mengatakan, konsekuensi dari seorang One Finite Warrior yang mendapatkan inti integrasi itu tidak lain adalah kematian. Ia kemudian menyerang Leo dari arah titik butanya. Alhasil Leo tidak dapat menghindarinya dan menerima hujaman demon yang menembus tubuhnya. Leo terjatuh tersungkur karenanya, begitu juga dengan Ang. Kedua demon mendekati mereka dengan penuh tanya, bagaimana bisa bajingan lemah seperti mereka bisa mendapatkan inti integrasi itu. Namun setelah demon biru menelantangkan tubuh Ang dengan kaki, mereka mengetahui kalau Ang adalah Four Finite Warrior dan masih dalam keadaan hidup. Di saat itu pula mereka merasakan aroma aneh yang membuat mereka harus waspada dan memutuskan untuk memotong kepala Ang. Mendengar itu, meskipun dalam keadaan terluka parah, Leo mencoba meraih Ang dan mengancam demon agar tidak berani menyentuh Ang. Demon biru yang melihat mencibir sangat menakjubkan. Bahkan ketika berada di ambang kematian, Leo masih bisa marah. Di saat berikutnya, ia menendang tubuh Leo dengan sangat keras, membuatnya memuntahkan banyak cairan merah dan terlempar jauh ke belakang. Meskipun sedang dalam kondisi diserang, dalam gumamnya Leo masih saja memikirkan Ang, seorang rekan yang sangat luar biasa, memiliki sikap altruisme yang sangat tinggi. Bahkan di saat sudah tidak berdaya dengan keadaan mata yang sayup, ia masih berpikir kalau ingin melindungi Ang dan merasa kalau semua ini adalah kesalahannya karena terlalu lemah. Dari kegelapan, demon hitam mengatakan berantakan sekali. Ia adalah Darkness Finite King, salah satu di Six Great Finite King, pengguna manipulasi waktu dan spasial. Kini ia mengeluarkan kemampuannya yang tidak lain adalah menghentikan waktu. Ang, Leo, dan Demon sekarang hanya terdiam tidak bisa bergerak sama sekali seakan seperti benda mati. Kemudian ia mengingat pesan Krismon Finite King yang memintanya agar tidak membantu warrior manusia ini yang dimaksud adalah Ang. Meskipun pada akhirnya ia tetap harus turun tangan. Ia berjongkok memperhatikan Ang sambil mengatakan, tubuh ini harusnya hancur berkeping-keping karena Ang selalu memaksanya. Tapi Ang ternyata berhasil menahannya sampai saat ini.
Ang memang manusia terkuat yang telah menarik perhatian Cresmon Finet King mereka. Kemudian ia mengubah pandangan pada Liu dan mendekatinya. Ia merasakan aura yang familiar pada tubuh Liu dan kelihatannya Liu bahkan bisa menjadi lebih dari yang ia pikirkan. Sekali lagi, Demon Hitam mengingat pesan dari Cresmon Finet King yang tidak memperbolehkan membantu Ang secara langsung. Oleh karena itu, ia berpikir kali ini akan membantu Ang secara tidak langsung dengan menggunakan tubuh Liu. Ia akan membantu Liu agar terlahir kembali sebagai orang yang berbeda dan memberikan sebagian kekuatannya pada Liu melalui mulutnya. Tiba-tiba inti demon pada tubuh Liu berputar dan berubah menjadi berinti empat. Itu adalah For Finite Core, inti kegelapan dengan kemampuan manipulasi ruang dan waktu. Demon hitam mengatakan ternyata tubuh Liu mampu menyerap kekuatan sebanyak itu. Kelihatannya Liu mempunyai kemampuan yang kuat untuk menjadi lebih kuat. Ia akan menyerahkannya pada Liu dan ia segera bersembunyi menggunakan portal yang ia buat. Bersamaan dengan itu, penghentian waktu pun juga berakhir dan Liu dalam keadaan termundur akibat tendangan demon sebelumnya. Di saat demon coklat ingin mengambil kepala Ang, tiba-tiba demon biru menghentikannya dan menyuruhnya untuk melihat ke arah Liu. Dari asap itu muncul suara yang mengatakan, sudah ia bilang untuk jangan pernah sekalipun menyentuh Ang. Liu yang sekarang adalah bentuk demon monokromik for Finite Liu dengan kemampuan manipulasi ruang dan waktu.